Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini materi kuliah kita yang kelima ya. Rekamannya kita di sini bicara tentang copywriting, landing page atau copywriting di web page dan segala macamnya. Di sini materinya sebenarnya sudah saya bahas ya tentang copywriting ya minggu kemarin, di mana isi copywriting itu biasanya ada headline, ada penawaran, alasan, bonus, dan garansi, ada call to action ya, notabene gambar atau foto 5W1H, ya, kemudian menghubungi, kemudian ada kemudian transaksi, kemudian ada data yang lengkapnya. Ini yang exercise-nya, jadi tugas kalian, research the benefit dari sebuah produk. Ya. Kemarin saya juga udah jelasin, kita tentu dulu produknya apa, kemudian kita cari fiturnya apa, benefitnya apa. Anda juga gitu kalau Anda jualan produk gitu ya, mau produk barang ataupun jasa. Nanti dicari benefitnya, nanti dari benefit itu bisa Anda menentukan sebuah judul. Ya. Ini headline, e-course, Facebook Ads Advance, ya, plus mentoring bisnis selama 3 bulan penuh ini. Headline-nya. Nah, headline ini didapat dari mana? Gitu. Dapatnya dari sini, dari gali di benefit, teman-teman. Jadi digali di benefitnya sedemikian mungkin, sedemikian banyak gitu ya, nanti sampai ketemu sebuah judul. Misalkan ya ada e-course Facebook Ads Advance gitu ya. Banyak orang yang menjual e-course Facebook Ads Advance gitu. Tapi apa? Tapi nggak ada pendampingannya. Jadi ada orang yang ngebeli, dia cuma ngeliat videonya aja, tapi begitu dia cobain di rumah atau dia cobain sendiri, dan itu nggak running well gitu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri nggak bisa jawab, jadi itu jadi sebuah isu gitu ya. Nah ini headline, ini misalkan ya, headline-nya kombinasi antara produk benefit dan produk features ya. Jadi misalnya apa problemnya digital marketer yang mentok nggak bisa kembangin bisnis online. Benefitnya apa? Mendapatkan mentoring selama 3 bulan penuh. Gitu. Problemnya ini, benefitnya ini. Gitu. Produknya apa? Produknya e-course, Facebook Ads, Advanced Level. Jadilah sebuah headline, sebuah judul ya, e-course, Facebook Ads, Advanced Level, plus mentoring bisnis selama 3 bulan. Jadi gitu teman-teman. Apa? Cara dia mendapatkan sebuah judul ya, judul jualan dia, atau nanti Anda jadi blogger gitu, cara Anda menentukan sebuah judul dari tulisan Anda caranya jadi juga ya, penawaran, di dalamnya ada penawaran ya, ada ketakutan, ada problem terbesar, contohnya apa, contohnya kayak ini. Jadi kan di atasnya ini problem terbesar nih, yang warna merah-merah itu kan problem-problem terbesar, ketakutannya, repotan, ya. Cakupannya apa aja? Billing pelanggan yang hosting jatuh tempo nggak ditagih, gitu. Softwarenya bajakan, gitu. Bayar license software setiap bulan, nggak sanggup bayar license. Nah ini kan ya, itu yang dimunculkan. Sama impiannya apa nih di sini? Impiannya di bawah nih. Ini sebenarnya solusinya impiannya. Nah, ini juga salah satu impian juga punya promosi profesional, punya bisa manage pelanggan, bisa manage ratusan pelanggan, hosting perharinya, gitu. Pelanggan hosting bisa langsung mendaftarkan ya, kemudian bisa verifikasi dan segala macam. Jadi di dalam sebuah
landing page itu ada penawaran. Ini problemnya ya. Produk adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak dikatakan sebuah produk kalau misalkan dia nggak menawarkan solusi dari sebuah masalah. Jadi kita harus menggali sebanyak-banyak permasalahan yang ada di target market. Agar apa? Agar bisa membuat sebuah copywriting yang jadi semakin spesifik. Jadi begitu kita membuat sebuah copywriting, maka copywriting yang kita buat itu akan bisa membius target market kita. Nanti dia akan melakukan apa yang kita mau, gitu ya. Dia akan mengeksekusi apa yang kita inginkan. Gitu ya. Kita bisa juga gali permasalahan, bisa melalui website, gitu ya, dari kuesioner, wawancara. Gitu ya. Kalau kemarin saya ajarin yang in URL, gitu ya, itu bisa dari forum-forum kita baca, karena banyak itu di curhatan-curhatan orang di forum diet sehat misalkan ya. Nah itu juga ada curhatan-curhatan ibu-ibu bisa jadi di dalamnya itu. Nah itu yang bisa kita gunakan problem-problem itu. Jadi begitu biasanya kan generik gitu ya. Problem yang dialami oleh orang yang mau punya badan kurus gitu ya sama semuanya. Problemnya sama. Nanti begitu kita mengangkat problem tersebut, otomatis orang yang akan baca dan mempunyai problem yang sama, dia akan tertarik untuk itu. Apalagi di sananya di dalamnya kita sudah masukin nanti solusi-solusinya gitu ya nanti atau impian-impian terbesarnya nanti di sana, maka mereka akan tertarik gitu ya. Jadi begitu dia baca copywriting kita, oh dia tahu loh masalah gue gitu ya. Jadi begitu lihat, menarik nih, dia baca, kemudian dia lakukan apa yang kita lakukan, apa yang mau kita arahkan gitu ya. Nah ini kan dari yang kemarin nih sampel INRL, forum, obat menurunkan berat badan. INRL. Kita nyari dari forum. Ini kan cari yang forum-forum ini untuk kecerdasan. Dari sinilah ya. Nanti kita bisa baca nih apa isu-isunya yang apa yang menjadi permasalahan gitu ya. Nah di sini bisa kita jadikan apa keyword juga dari sebuah permasalahan. Oke, balik lagi ya. Ada penawarannya gini, apakah kamu sudah seorang digital marketer ya, yang saat ini stuck, nggak bisa ngembangin bisnis online yang nggak kunjung meningkat? Kalau jawabannya ya, maka kesempatan sangat langka gitu. Gimana caranya nih? Kita penjelasan ini. Kemudian kita harus menawarkan benefit juga dari sebuah produk. Jadi kalau kita udah tahu masalah target market kita, yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus cari benefit dari produk yang kita tawarkan, produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya benefit ini menjawab problem. Ya. Problemnya apa?
jawabannya apa. Jadi kalau dia merasa, ini orang belum, ya sama aja kayak apa, orang yang sering ke dukun gitu ya. Begitu dia datang ke depan dukunnya gitu kan, si pasiennya itu belum cerita, dukunnya udah tahu gitu. Maka pasiennya itu kan makin amazed lagi kan, itu sama aja. Cuma memang sebenarnya gitu kita bisa memprediksi gitu dari sebuah problem, itu kita bisa cluster yang bahasan kita kemarin ya. Kita bisa clustering gitu. Ini problem ini pasti ada target market dan ini ada ujungnya, ada pangkalnya, pangkal dari permasalahan itu yang kita terjun dari apa, dari sini ya. Research di benefit dari sebuah produk. Sebenarnya permasalahan-permasalahan kan ini, dia mau diterima pergaulan gitu ya, dia mau makin seksi, dia mau suami makin lengket, dia mau nggak ada pelakor gitu kan. Sebenarnya kan isunya satu adalah berat badan gitu ya. Jadi dari orang yang memiliki berat badan berlebih, dia punya isu ini ya, nggak pede, nggak diterima pergaulan, badannya nggak seksi gitu ya. Kemudian suaminya mungkin udah acuh misalkan gitu ya, ataukah memang ada indikasi pelakor gitu ya. Nanti dari sini biasanya ada apa, ada grouping lagi nih, ada target marketnya ada. Nah ini kalau di materi iklan ini bisa jadi beberapa iklan nih, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 iklan. Nanti dari 5 iklan itu kita bisa lihat tuh performance-nya yang paling bagus. Nanti kalau udah ketemu performance yang paling bagus yang mana, itu dihajar itu keyword-keyword itu gitu ya. Karena dengan kita hadir itu dari komunikasi besar. Misalkan, wah yang winning adalah biar kelihatan makin seksi gitu ya. Nah, ini berarti bisa jadi kalau ini besar kinerja dari sebuah iklan tersebut, maka boleh jadi mayoritas orang yang terjaring dari iklan kita, mayoritasnya punya permasalahan. Jadi kita hajar aja di situ sampai dia saturasi ya. Kalau dia udah saturasi ya udah kita cari benefit produk yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih bisa menghasilkan, ya kita hajar aja tuh. Ini alasan kenapa punya produk gitu ya. Alasan kita pakai jasanya dia gitu. Kenapa ini penting gitu. Kenapa Anda harus gitu. Jadi alasan itu harus kita making, kita harus buat gitu. Jadi buat seolah-olah kalau dia nggak take it, produk atau jasa yang kita tawarkan, maka dia akan kehilangan ini. Jadi bisa jadi itu dari ketakutan-ketakutan, atau bisa jadi itu dari benefit produk yang memang nggak bisa didapat. Gitu ya. Bisa. Jadi langsung aja gitu ya. Kalau Anda bicara tentang alasan, langsung kalimat perintah aja. Jadi harus, wajib, penting gitu ya. Ini akan menggerakkan otak orang untuk nggak mikir twice. Gitu. Kalau misalkan Anda suruh mikir apa, Anda keluarin alasan, kemudian si target market Anda suruh milih, gitu ya, otomatis dia akan memilih hal yang paling ringan. Gitu. Usahakan nggak usah begitu kita mengemukakan alasan, gitu ya, si target market kita jangan sampai mikir lagi 2 kali. Jadi cuma ada satu jawaban, wajib punya produk, penting produknya, harus gabung. Ini yang membuat mindset si orang yang baca itu jadi mengarah ke satu titik. Ini apa sih yang kamu lakukan? Alasan ini. Dia pakai copywriting yang lumayan banyak, ya. Dan ini juga bisa apa, apa bisa membantu orang lebih keras lagi. Apa sih masalahnya gitu? Ini aku tahu bingung, ini boleh nggak direkomendasikan dulu mana yang mudah dilakukan? Ini dikasih alasan-alasan. Nah, kemudian dimasukkan
bonus-bonusnya gitu. Jadi kalau alasannya udah dapat, kenapa harus beli produk Anda atau kenapa harus pakai produk Anda, berikutnya adalah kasih bonus gitu. Bonusnya harus apa? Harus depan, berkualitas, ada harganya, cantumin benefitnya gitu. Contohnya bonus 1, panduan 39 materi video ya. Nilainya berapa? 1 juta gitu. Maka dengan dia beli produk Anda, produk atau jasa Anda, misalkan dia beli produk atau jasa Anda nilainya cuma 100.000, tapi bonusnya 1 juta, worth it nggak? Worth it nggak? Worth it pasti. Karena apa? Karena yang nggak bernilai, jadi nilai produk atau jasa yang kita tawarkan yang 100.000 itu jadi nggak nilainya. Ya itulah, gue keluarin uang 100.000, atau gue bisa dapat 1 juta gitu ya. Nah, itu jadi apa? Tools kita buat mengarahkan orang untuk membeli produk atau jasa kita. Kemudian masukin testimoninya. Testimoni, gitu ya. Gimana caranya Anda create testimoni gitu ya. Anda bisa bagikan produk Anda, sampel gitu ya, ke teman-teman Anda. Nanti begitu Anda kasih sampel, setelah itu Anda minta orang yang Anda kasih itu minta reviewnya dong gitu ya. Kira-kira enak apa enggak, kurang gimana gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah testimoni. Kasih gratis dulu gitu ya, beberapa teman-teman Anda, sekeliling Anda gitu, teman-teman Anda kasih gratis gitu ya. Dan minta mereka review kira-kira oke apa enggak gitu. Nah, positif komen itu bisa dimasukkan di dalam testimoni, dan negatif komen itu bisa digunakan untuk mengimprovisasi sebuah produk. Kemudian garansi, ini garansi penting. Garansinya itu setiap orang beli sebuah produk, barang atau jasa, pasti dia mau barang atau jasanya itu nggak bermasalah. Ya. Mana ada orang mau beli barang salah nih, dia akan pasti akan mikir 2 kali garansi gitu ya. Tapi kalau misalkan produk, barang atau jasa yang Anda tawarkan itu ada garansinya, maka tadi misalkan dia spend duit 100.000 dapat bonus 1 juta, kemudian dapat garansinya gitu ya, maka orang nggak akan mikir 2 kali untuk beli gitu ya. Apalagi kayak sekarang aja gitu ya, banyak orang transaksi lewat COD di mana pelanggannya bayar di tempat gitu ya. Begitu barang datang, itu kan sebenarnya ada sisi trust dari customer yang memang nggak tercukupi di sana. Makanya ditempuhlah jalur COD itu. Gitu. Itu juga bisa digantikan dengan garansi. Garansi ini, dengan barang atau jasa ini bergaransi 1 tahun. Gitu. Jadi begitu dia beli barang atau jasa Anda, gitu, udah dapat bonus 1 juta, dapat garansi, maka dia akan makin yakin untuk take action. Gitu. Nah, ini take action yang short copy ya, call to action bisa berupa buy now, kecil, gitu. Biasanya warna-warna ini mempengaruhi. Kalau saya sih lebih prefer warna hijau itu, sebagai take action. Gitu. Kalau merah itu biasanya orang males untuk ngeklik. Ini call to action. Jadi gimana nah ini call to action? Daftarkan sekarang. Nah, yang terakhir adalah scarcity, social proof atau urgency. Daftar sekarang. Scarcity-nya apa? Aku batasin ya hanya untuk 100 tahun depan. Jadi yang pertama dia udah judulnya udah kena dari masalahnya dia, kemudian solusinya udah dapat gitu ya dari masalah yang dia punya. Kemudian nextnya itu adalah apa? Judul, masalah, kemudian ada bonus gitu ya. Dia beli 100.000 bisa nyelesain masalahnya dia, dapat bonus 1 juta gitu ya. Kemudian digaransi 1 tahun, dibimbing ya selama 3 bulan full gitu ya, dipandu terus gitu ya. Kemudian dikasih garansi 1 tahun, kemudian mereka udah mulai dapat nih gitu ya, untung gitu. Kita batasin.
fungsinya apa? Batasin gitu ya. Batasin itu bisa berupa scarcity, social proof, atau urgency. Kita batasin berupa scarcity. Scarcity itu rasa ketakutan. Ketakutan kalau nggak kebagian produk yang kita tawarkan. Makanya aku batasin ya hanya untuk 100 orang pertama. Boleh jadi nanti begitu yang di accept lebih dari 100, bisa jadi 500 atau 1000 gitu ya. Nanti begitu begitu masuk 1000 ya kita bisa ngomong lagi, wah ternyata peminatnya banyak banget, dan saya sedang berbaik hati hari ini nih, makanya saya buka untuk 1000 orang deh gitu. Jadi ini isi dari landing page ya. Contohnya tadi ini landing page-nya. Ini programnya gitu ya. Kemudian di sini ada ada permasalahannya, masalah-masalahnya gitu. Kalau dia masuk dari permasalahan ini akan dia akan misalkan dicek repotan nih ngirimin notifikasi buat pelanggan saya, begitu lihat ini ada software nih yang bisa ngirimin email notifikasi, masalahnya sama nih misalkan saya repotan ngirimin notifikasi. Nah solusinya di sini bisa ini kirim email notifikasi gitu ya secara otomatis ke semua pelanggan. Itu di bawahnya jangan biarkan waktu terbuang percuma. Biar apa? Impiannya apa? Ini kan biar bisa jualan hosting autopilot, fokus bisa bisnis yang lain. Kalau dia belum kena di sini, dia sudah. Nah ini testimoninya loh. Kemudian masih belum yakin, nah ya bisa tanya. Jadi ya di belakang baru kita kasih datanya terbatas, tekan, begitu dia klik itu baru masuk ke eksekusi. Itu sebenarnya. Oke, ini video kuliah pertemuan kelima, teman-teman. Next di pertemuan ke-6 nanti saya akan sedikit demonstrasi ya, demo untuk copywriting, mungkin copywriting bisa isinya gitu ya, atau copywriting artikel, cara kita bikin copywriting artikel. Jangan lupa Anda kerjain tugasnya, kemudian kerjain kuisnya. Tugas itu kemungkinan akan saya perpanjang sesuai materi video ini saya rilis. Oke, itu aja yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.